Kawan, selamat pagi dan salam Indonesia Raya. Marilah kita mencoba untuk membuka mata batin kita untuk melihat negara kita hari ini. Pertanyaan kuncinya adalah perekonomian negara ini adalah harusnya berdasarkan pasal 33. Pasal 33 itu jelas telah memberikan arah yang sangat jelas. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan yang ada terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaan kuncinya kemudian, negara seperti apa yang dimaksud oleh konstitusi mampu menguasai hajat hidup orang banyak itu? Jawabnya tidak lain dapat dibuka pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai simbol keagamaan, melainkan sebagai landasan etik dan moral dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa adalah negara yang menghadirkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Dan setiap kebijakan publiknya, negara wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia, menjamin kesejahteraan umum, membuka lapangan kerja, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Semua prinsip ini ditegaskan kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu menjadi paradok ketika negara yang dirancang untuk menegakkan keadilan sosial justru dijalankan dengan logika liberal yang menempatkan pasar dan modal sebagai penentu utama kebijakan. Hal ini bisa kita lihat bahwa keadaan ini tentu kita bisa melihat Morowali salah satu contoh bagaimana negara bisa memberikan kekuasaan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya kepada perusahaan-perusahaan Cina tanpa pajak, bandara tanpa diawasi, pelabuhan tanpa diawasi. Bagaimana ini? Sedangkan BUMN saja harus membayar pajak dalam mengelola pertambangan-pertambangan. Hal ini jelas pelanggaran kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pemerintahan yang memberikan izin kepada Morowali, Maluku, dan Halmahera adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Oleh sebab itu tidak bisa dibiarkan negara dalam negara. Dan ini pemberi mandat kepada perusahaan-perusahaan Cina ini harus diadili karena ini sebuah pengkhianatan yang sangat besar. Sekarang ini kita melihat bagaimana bisa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dilakukan dengan sistem pemilihan langsung, one man, one vote. Ini jelas bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 29 ayat 1 tadi. Tidak mungkin negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dilakukan dengan pemilihan langsung. Ini jelas bertentangan. Oleh sebab itu, mari kita cerdas dan kita melihat ini dengan sadar dan mari kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jika ingin menyelamatkan bangsa ini, maka tegakkanlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam sistem berbangsa dan bernegara. Terima kasih kawan, selamat pagi.